Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat-saat ini adalah mudah kita menemukan bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kebangsaan. Kita tinggal cari kemerdekaan, itu ada banyak tulisan tentang kemerdekaan. Ya. Ada ungkapan yang seringkali juga dikutip oleh banyak orang, yaitu jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Itu banyak dikutip oleh para pemimpin juga untuk memberi penyadaran kepada rakyat, kepada masyarakat akan arti tanggung jawab dan kewajiban yang memang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kemudian pertanyaannya tadi, apa yang bisa kita berikan kepada negara sebagai sumbangsih kita dalam mengisi kemerdekaan, maka salah satu rujukannya tentunya adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena di sanalah cita-cita tujuan terbentuknya sebuah bangsa itu juga ditampilkan. Tadi di sakristi saya coba mengingat-ingat, saya sebetulnya sudah lama banget tidak pernah mengingat-ingat tentang, juga tidak pernah mendengar lagi orang
membacakan tentang pembukaan. Jadi menurut saya sudah lama. Dan salah satu cara mengingat-ingat itu kan kalau kita tahu ritmenya, iramanya. Kenapa lagu itu menjadi lebih mudah untuk dihafal? Kita ingat iramanya. Tapi kalau syairnya aja belum tentu. Kadang-kadang kita mencoba kalau mau mengingat-ingat teks atau syair dari sebuah lagu juga diingat-ingat iramanya bagaimana. Ya, jadi tadi beberapa kali saya dengungkan Undang-Undang Dasar. Kalau dulu kan kalau pembacaan kan gitu kan anak-anak itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah itu sudah lupa terusan. Tapi kira-kira seperti itu. Kemudian juga maka dibentuklah suatu pemerintahan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini. Jadi salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka sebetulnya jelas bahwa panggilan kita sebagai warga negara Indonesia adalah mengisi kemerdekaan dengan cara itu. Berpartisipasi, bersumbangsi terhadap proses-proses memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah yang sebetulnya juga mau Tuhan Yesus katakan, bahwa harusnya tidak ada pemisahan antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban terhadap negara. Itu berjalan bersamaan. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, tapi kita mengabaikan sesama kita. Itu kan seperti juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu berjalan beriringan. Ya, kita memberikan kewajiban kepada Allah juga kepada kaisar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan kalau kita bicara tentang negara, memang yang tercantum dalam pembukaan itu salah satunya adalah hal-hal yang ideal. Bagaimana negara Indonesia itu harusnya seperti tadi itu. Tapi memang dalam perjalanan yang namanya manusia dengan segala kelemahannya dan sebagainya lah, maka tujuan yang ingin dicapai tentunya harus terus-menerus diperjuangkan ya, dengan berbagai kesalahan, dengan berbagai penyelewengan dan sebagainya. Ya. Tapi yang harus juga kita ingat bahwa penyelewengan memang dikatakan sebagai oknum ya, dan bukan itu yang menjadi contoh yang baik dalam teladan melaksanakan kewajiban. Ya biarlah orang melakukan kejahatan, biarlah orang melakukan kesalahan, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, janganlah berbuat seperti itu. Ya. Kalau pedomannya gitu, kenapa orang lain boleh melakukan kejahatan, kok saya tidak boleh? Mengapa orang boleh korupsi, kenapa saya tidak boleh? Lah kalau pikirannya semuanya seperti itu, maka tidak akan pernah ada habis-habisnya, dan bangsa tidak akan menjadi semakin baik dan menjadi semakin baik. Ungkapan mulai dari diri sendiri tentunya adalah ajakan yang memang bisa menjadi awal dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita tidak bergantung dari orang lain, tapi kita sadar kita bisa memberi sumbangsih minimal dari dalam diri kita. Dari diri kita mulai dari yang kecil. Kalau dari diri kita dan setiap orang melakukan hal yang sama, tentunya juga akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi.
Dan karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang terjadi, itu bisa jadi menjadi sebuah gerakan. Ya. Gerakan, kalau sudah gerakan maka tentunya diharapkan akan mengubah yang lain untuk menjadi lebih baik. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana jebakan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan kaum Herodian, karena itu seringkali sudah tiap tahun bacaannya ini dan seringkali dibahas. Tapi bahwa beberapa tulisan, beberapa anjuran dari beberapa uskup yang baru saja saya cari dan saya baca, salah satunya menyerukan berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Ya, ajakan untuk tidak golput. Jadi Monsinyur Ruby, Uskup Agung Semarang itu juga menyerukan ojo golput. Monsinyur Pidiarto itu juga jangan golput. Nah, paling tidak setahun ini kita bisa memberi perjuangan dalam mengisi kemerdekaan sampai tahun depan ini. Ojo golput. Ya. Karena kalau kita membiarkan kesalahan itu tetap terjadi, maka tadi menuju kepada kebaikan itu menjadi semakin berkurang. Maka pergunakanlah kewajiban Anda untuk memilih sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai cara Anda untuk mengedepankan kebaikan bersama. Ya, karena itu sangat-sangat mempengaruhi. Anda bisa mulai sekarang, jadi jangan besok-besok sudah bingung. Kalau sudah dekat-dekat milih siapa, tapi mulai sekarang pelajari. Pelajari siapa yang mau saya pilih, rekam jejaknya bagaimana, ya. Kemudian partai yang mengusungnya bagaimana dan sebagainya. Saya tidak mau membahas partai ini bagaimana, tapi kita punya pemahaman, kita punya pilihan, maka ya pilihan itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya yang tadi ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mari kita mohon dalam perayaan Kartini juga kita pada sore hari ini agar kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,